warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Syafruddin Abbas Channel, kali ini Ana dengan Abiana ingin mengonten di perkampungan adat Naga di Sijunjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Syafruddin Abbas Channel, hari ini kita akan berkunjung ke perkampungan adat Sijunjo. Perkampungan adat ini bukan perkampungan biasa, tetapi perkampungan yang di dalamnya segala sesuatu diatur sesuai dengan peraturan adat yang berlaku sebagaimana sebuah perkampungan adat. Semuanya diatur, dikelola, mulai dari tata cara hidup, kemudian bentuk rumah, dan segala sesuatu hal yang boleh dan tidak boleh. Bagaimana cerita lengkapnya? Mari kita ikuti tayangan berikut ini. Ini adalah rumah gadang suku Melayu Panai. Ini rumahnya ya, besar dan sudah di renovasi. Ini adalah rumah gadang dari suku Melayu Tobo. Nah, jadi datuknya adalah Rizal Datuk Pengurusati. Datuk Pengurusati. Ini dah rumah gadangnya. Rumah ini masih ditempati juga, masih berlangsung kegiatan-kegiatan ada di sini. Kita akan lanjutkan ke rumah gadang selanjutnya. Ini rumah ada 3. Sepanjang ini sampai sana sebanyak 78 buah rumah ya. Kita akan kunjungi rumah-rumah yang 6 penghulu besar tadi. Ini adalah rumah gadang Melayu Tak Timbango dengan datuknya Panghulu Sampono. Kita lihat dari depan, seperti ini rumahnya. Bisa lihat juga dari samping seperti ini. Nah, ini rumahnya. Berarti rumah-rumah yang ada di sekitar ini dari suku yang sama. Ini adalah rumah suku Melayu, sudah dipugar oleh pemerintah Kabupaten Sijunjung. Datuknya apa Hen? Datuk Rajo Dubalang. Ini rumahnya. Sedangkan ini adalah rumah Datuk Bandaro Sati suku Caniago. Ini adalah rumahnya nih. Ya. Caniago yang 9, 10 jauh Patopang ya. Inilah rumah adatnya seperti yang dikatakan oleh bapak-bapak kita tadi penguruskan. Ini semua yang sekitar sini berarti termasuk suku Caniago ya. Kita lanjut, ada 2 buah rumah gadang lagi yang mau kita lihat. Ini adalah rumah suku Peliang. Nah, ini terakhir kita lihat. Ini Datuk Penghulu Bandaro. Ini adalah rumah gadang dari suku Peliang, Datuk Penghulu Bandaro. Jadi sahabat Syafruddin Abbas Channel, ini adalah 6 yang besar-besar dari 78 rumah gadang yang ada di perkampungan adat. Oke, kita lanjut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Safrudin Abbas Channel. Kali ini kita akan berbincang dengan tokoh masyarakat Sijunjung. Dalam hal ini tentang perkampungan adat yang ada di negeri kita ini. Sudah hadir bersama kita yang pertama Pak Ketua KAN yang berada di tengah beliau ini. Kemudian Pak Wakil Ketua, beliau nanti kita minta namanya. Kemudian Pak Sekretaris, Pak Henry Edison. Pertanyaan pertama ditujukan kepada Pak Henry Edison. Mengapa kampung kita ini dinamakan perkampungan adat? Nah, kalau kita runut sejarah ke belakang, kenapa disebut ini perkampungan adat? Tentu ada dasar. Itu ada dasar kita untuk mengatakan ini perkampungan adat. Berawal yaitu di penghujung tahun 2002 ya. 2002, Ya. Awal dari 2009. Nah, itu adalah upaya yang dilakukan oleh Pundo Kandung Kabupaten. Awalnya waktu itu ketuanya dijabat oleh Ibu Hazan Zaini. Waktu periode Pak Darus Apan dengan Pak Profesor Hazan Zaini ya? Iya. Ya. Awalnya itu. Sehingga muncul karena ibuku ketuanya, ibuku cukup aktif menggalang turun ke bawah, akhirnya berseroboklah aku yang terjadi seperti itu. Sehingga lah kemana-mana muncul aduh keanehan, aduh yang harus punya potensi itu yang harus dilestarikan. Nah, apa kata Ibu Azan ini waktu itu? Nah, alanglah kita mulai pengembangan sehingga dimulailah waktu itu dengan swadaya dengan itu. Bahkan kami waktu itu lah mengupayakan menanam budiak di penghujung kostu dengan awal pendidikan dengan swadaya. Tujuannya bukan dalam rangka bakpo ikoko lebih menarik dan kita kemas tentang itu. Kemudian dibawa iko oleh Bu Pundo Kandung ke provinsi. Dibawa ke provinsi kami ada seperti iko di kampung. Sehingga waktu di provinsi dijaga sambut baik oleh Ketua Pundo Kandung provinsi. Ya, waktu itu Bu Profesor Roda Taib. Iya. Nah, disambut baik oleh Bu Profesor Roda Taib sehingga turunlah timko. Sehingga kata orang-orang ko lah kami lah berjalan kemana-mana. Ada sangat yang menentukan spesifiknya di situ. Ya. Yaitu ada rumah gadang, Ya. tapi iko masih terlaksana prosesi adat. Banyak rumah gadang kok rancak mungkin rancak di Solo, rancak di Batu Sangka, rancak Baukie, Ya. rancak. Tapi di rumah itu tidak berlangsung lagi yang apa yang disebut dengan prosesi adat. Nah, kalau di Sijunjung iko masih dilakukan untuk prosesi adat, terutama untuk Basiria dan Batando. Bahkan untuk berkumpul pada seluruhnya keluarga komunal dan ados persekutuan. Jadi berarti rumah-rumah yang fungsinya seperti itu tidak hanya satu ya? Tidak hanya satu. Jadi dalam komplek ini seperti itu semua rumah. Seperti itu. Itulah dalam sederhananya itulah namakan perkampungan adat. Oke Pak En, tahan dulu Pak En. Kita akan kepada Pak Ketua KAN. Pak, suku apa saja yang memiliki rumah di sini? Ya, di negara Sijunjung ini kan ada suku 6. Ada 6 ya. Suku. Yang pertama suku Cinago 10 Jepatopang. Caniago ya, oke. Ya, 10 Jepatopang. 10 dengan Petopang ya. Yang kedua suku Peliang. Suku Piliang ya. Yang ketiga suku Melayu Tobo. Melayu Tobo. Yang keempat Beliau nih ya sukunya. Ya. Yang keempat suku Melayu Panai. Melayu Panai ya. Yang kelima suku Melayu Gadang. Melayu Gadang ya. Terakhir Yang keenam suku Melayu Tak Tembago. Suku Melayu Tak Tembago ya. Oke. Dari 6 suku ini berapa buah jumlah rumah ini semuanya Pak? Rumah adat ini? Seperti Rumah adat ini semuanya yang ada di sini 78 rumah. 78 rumah ya. Oke, 78 rumah. Di antara 6 suku itu Pak, siapa yang paling banyak punya rumah ini? Yang
paling banyak tuh Pak Beliangnya. Ya Beliang. Suku Beliang yang paling banyak rumahnya. Lawih Beliang. Suku beliau ya Pak ya. Iya. Oke, untuk Pak Ketua Kan itu dulu, kita kepada senior kita, Pak Kotiajo. Setahu Bapak sejak kapan rumah gadang ini ada di sini? Terima kasih. Barangkali kita mengetahui sejak dari Nagari. Iya. Nagari Sijunjung ini didirikan sekitar awal abad ke-15. Awal abad ke-15, berarti tahun 1400 sekian ya? Ya. Nah, jadi sesudah Nagari ini didirikan oleh Syekh Abdul Muhsin, salah seorang ulama yang mempunyai konsep untuk mendirikan Nagari ini. Iya. Dia mengumpulkan orang-orang Nambakoto, sebab Sijunjung ini terdiri daripada 4 koto. Ya. Koto Sosai, Koto Gunung Medan, Koto Danau, Koto Bukit Kuning, 4 koto. Iya, iya. Barangkali itu merupakan syarat fisik untuk satu nagari. Ya. Minimal 4 koto. Barangkali itu sudah tercipta nagari oleh beliau sudah menyusun konsep penyusunan nagari, baik itu berupa rumah, baik berupa strukturanya nenek mama, Ya. berapa orang emak itu sudah konsep. Sayangnya beliau tidak sampai, beliau sudah meninggal tidak sampai, dan ini disusun oleh Syekh Amiruddin yang berkubu di Kuda. Iya, iya, iya. Jadi sesudah Syekh Abdul Muhsin diteruskan oleh Syekh Amiruddin. Inilah Berarti jarak antara Syekh Abdul Muhsin dengan Syekh Amiruddin sekitar 1 abad. ini sudah dipakai juga dulu Pak, Pak tinggal? Belum? Belum ya? 1 abad. 1 abad barangkali 100 tahun. Ya. Itu selisih daripada Syekh Abdul Muhsin kepada Syekh Amiruddin. Itu ada semacam riwayat bahasa-bahasa kampungnya. Itu orang lah memulai balik menahan luka di Tepagu. Menahan luka di Tepagu. Ah. Artinya? Artinya tak balik ke zaman jahiliyah. Iya. Sebab apa? Sebab karena beliau belum sampai kepada mengislamkan orang. Untuk itu beliau sudah berpulang ke Rahmatullah. Ini dilanjutkan oleh Syekh Amiruddin. Jadi itu sedangkan konsep yang terjadi ini dilanjutkan oleh Syekh Amiruddin. Jadi penyusunan daripada baik itu suku, Ya. baik itu perumahan, rumah gadang, baru semasa itu. Iya, iya, iya. Semasa itulah mulainya berdirinya rumah gadang. Iya, iya, iya. Ya, kita kurangi dari 1000 abad 15, 100-an, abad ke-14 baru kita susun rumah gadang. Iya. Semasa Syekh Amiruddin. Jadi semasa Amiruddin disusun rumah ini. Mulai ada rumah ini. Ya, barangkali secara bertahap, bukan secara keseluruhan Pak, semua itu bertahap. Bertahap. Bertahap sehingga tersusun semacam ini. Wak- Syekh Amiruddin penerus daripada Syekh Abdul Muhsin. Oke. Di sini di Sijunjung ini orang yang mendirikan negarinya orang-orang memang orang ulama Syekh. Maka di Sijunjung ini dasarnya itu berdasarkan akidah 50. Itu dasar penyusunan negari. Barangkali disitulah maka tersusunlah, mulai disusun daripada rumah-rumah yang ada nih yang sesudah itu menyemak 4 suku dulu. Batu Nagari, Caniago, Bodi, Koto, Beliang, Toboh, Melayu. Jadi sampai itu dasarnya suku di Nagari. Di Nagari Sijunjung. Semasa beliau Syekh Amiruddin dimekarkan menjadi 6 suku. Tambahan 6 dua lagi. penghulunya. Ya. Ya. Dari 4 tadi apa tambahannya Pak? Tambahnya yang 4 tadi pecahnya dalam 1 pilihan tetap. Cinago gabung sama dengan Bodi, Cupatapang, Cie, tambah 4 Melayu. Melayu Tobo, Melayu Panai, Melayu Gadang, Melayu Tutukan. Oke. Ya, semasa Syekh Amiruddin disusun. Jadi yang kalau yang 4 orang tadi itu kalau di tempat lain itu kan penghulu pucuk nama Pak. Iya, 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 iya. Kami di sini memakai istilah pucuk orang tua wilayah sampai sudut. Iya, iya, iya. Jadi semasa itulah didirikan, mulai dibangun Rumah. rumah-rumah dalam perkampungan. Oke. Semasa beliau. Oke. Kira sekitar
di Nagari Senyum berdiri sekitar awal abad ke-15. 100 tahun jaraknya daripada itu baru susun. Iya, iya. Oke, di komplek ini setahu Bapak berapa rumahnya dulu? Di komplek Sekarang kan 78 tadi ya. ya. Di area ini ada berapa buah rumah yang Bapak tahu? Kalau di area ini barangkali area perkampungan adat seperti Tanah Batu. Iya, betul. Kalau area yang masih terpakai, yang masih apa tuh 78 buah tadi. 78 ya. Masih banyak yang sudah roboh, Ya. banyak yang sudah enggak layak apa. Kalau dihitung itu semua Bapak tahu ada enggak 150 atau 100? Sebelum Ya, 78 barangkali sekitar lebih kurang 100 lah. 100 ya. Oh, banyak ya. Di zaman peri-peri banyak terbakar atau dibakar orang? Waktu pergolakan daerah PRI, semua yang terbakar hanya dua. Ya. Di Melayu satu, di Piliang satu. Iya. Di zaman-zaman itu kan banyak yang terbakar ya. Oke Pak, tahan dulu Pak ya. Kita kembali lagi ke Pak Hen. Ambil Pak. Ya. Kok nak jalan Pak Aduk, bakso kan boleh bakso. Kita pindah ke Pak Henry Adinata. Dengan apa yang Bapak sampaikan tadi disampaikan oleh Pak Ketua Kan dan Pak Wakil Ketua, bahwa memang ini perkampungan memang ingin direkonstruksi lagi kepada bentuk asli atau minimal mendekati, kemudian mengaktifkan kembali kehidupan yang memang nuansa adat istiadat. Bagaimana usaha memperoleh pengakuan orang lain atau bahkan pengakuan dunia? Saya dengar ada usaha seperti itu. Ya. Ada. Yang upaya awal pengakuan kita berawal dari pengajuan pengusulan. Ya. Dimulai dari nagari ke kabupaten. Ya. Nah, ke kabupaten lanjut ke provinsi. Ya. Sudah ke provinsi lanjut ke nasional. Ya. Nah, itu berawal cuma kalau tadi mulainya kita mulai dari awal upaya, Ya. itu kan dari awal tahun 2003 lah. 2002. Tapi pendokumentasian, penyusunan apa persyaratannya? Ya, jadi untuk memperoleh pengakuan itu memang ada syarat administratif Ada yang harus syarat kita temui. administrasi. Buat yang kita buat harus kita lengkapi ya. Kita Ya. lengkapi itu Ya. berawal dari tahun 2003 wale. Hampir 1 tahun kita lengkapi. Berarti 10 tahun setelah ini ada pemugaran Iya. dari awal. Pemugarannya sebelum itu hanya dalam bentuk ya secara lepas lah gitu. Iya. Belum dalam rangka belum ada terkait dengan perkampungan adat. Hanya itu dalam bentuk bantuan fisik dalam bentuk dari KPU-an vertikal. Iya. Sekitar tahun 2009, 2010, 2 tahun Ya. berturut-turut. Lanjut Pen. Nah, lanjut. Ya. Nah, kemudian sampai sekitar tahun itu terlanjut bapak upaya tadi, sehingga upaya kita lanjutkan tahun 2003 wale sampai 1 tahun itu melengkapi seluruh dokumen, mulai dari persetujuan dari nenek mama dari negari itu ajukan ke persyaratan kepada bupati. Alhamdulillah proses hanya sebentar aja cepat berjalan. Sudah itu dibantu oleh kawan-kawan dari provinsi, dari UNAN terutama waktu itu. Nah, sehingga tersusunlah dokumenku untuk ke kabupaten. Dan tergantung di kabupaten lanjut ke provinsi. Ke provinsi hanya tidak dalam selang waktu sekitar dalam rangka sampai 5 bulanan keluar. Yang nggak lama Pak itu antara dari provinsi ke nasional. Ya. Nah, dari nasional baru tahun 2007 Balai Patang baru keluar dari SK dari Menteri Pendidikan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ya. Iya, Menteri Pendidikan Kebudayaan waktu lah masih menterinya Pak Muhajir. Ya. Itu keluar. Berarti secara nasional ini sudah menjadi situs budaya ya. Sudah situs budaya. Ini Berarti, apa upaya kita ya. mulai kelanjutannya? Bakpo perkampungan adatku menjadi dia warisan dunia. Iya. UNESCO ya. Ya, itu harus kita ada upaya dan upayaku cukup banyak upaya. Terus satu pertama harus kita jaga keaslian. Ya. Keaslian itu, keasliannya kita mulai Patangko dan upaya kawan-kawan dan terutama dari Balai Pelestarian Cagar Budaya kalau dilakukan seluruh termasuk
pengawetan kayu nanado dari rumah gadang kok. Oke. Kau lah dilakukan, bahkan kau lah seluruhnya pada umumnya lah diagi, kau yang nemu kau lah diagi. Bentar, Pak, kita lihat ya, yang mana? Nah, kau rumah di Rumah yang ini sudah diberi pengawetan dengan, ya? dengan menggunakan campuran tembakau. Berapa persen kayu yang asli yang tertinggal ini? Ini hampir seluruhnya hampir 100%. Cuma nanti tidak masih kayu lama. Masih kayu lama. Ya. Tapi kalau ada yang rusak misalnya, kau tidak boleh diganti secara keseluruhan. Oh iya. Berarti sifatnya amputasi. Iya. Yang rusak diamputasi, akhirnya disambung kembali. Itu peraturan yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya. Itu seluruhnya. Dan setiap memperbaiki harus setahu mereka ya. Harus sepengetahuan, termasuk bangunan. Harus sepengetahuan Balai Pelestarian Cagar Budaya. Betul. Itulah sebagai pedoman kita untuk selanjutnya. Yang nggak kalah sebetulnya yang harus kita pertahankan tata nilai. Tata nilai itu harus kita terjadikan, terutama yang melandasi adat tersebut. Harus kita lestarikan. Terutama kehidupan kesurau, karena ikut tupangannya. Ya. Tupangan dari seluruh ajaran itu adalah kehidupan di surau seluruh. Kalau bersilat dulu aturan tupangannya surau. Nah, kalau mengaji tupangan surau seluruh ikulah yang harus kita lestarikan. Karena untuk ikut jangan sampai nantinya sebuah adat istiadat terbawa arus oleh perkembangan zaman. Itulah ya upaya kita dan harus kita pertahan dalam rangka persiapan dokumen-dokumen yang dipersiapkan oleh kawan-kawan dari Cagar Budaya. Ya, sabar. Menarik. Sudah. Tahan dulu Pak ya. Tahan dulu. Kita akan kembali ke Pak Ketua KAN. Pak, dengan banyak penjelasan tadi makin terang bagi kita bahwa perkampungan adat ini memang berbeda dari perkampungan biasa. Kan seperti itu maksudnya. Bisa Bapak jelaskan apa perbedaannya? Apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang dianjurkan di kampung kita ini. Silakan Pak. Kalau perkampungan adat ini perbedaannya dengan kampung biasa, apa yang dicetuskan dari dalam adat harus di perkampungan adat ini. Contohnya ya. Bersiri babasiye namanya, matando namanya. Itu menikah ya? Ya, menikah. Persiapan nikah ya. Itu perbedaannya dari kampung biasa. Itu secara berpakaian ya. Itu perbedaannya. Jangan pendek itu tidak boleh ya? Tidak boleh Pak. Oh ya, sip ya. Apalagi kira-kira? Organ tunggal boleh tak? Tidak boleh Pak. Nah ya. Itulah perbedaannya dari kampung biasa. Yang dianjurkan di sini apa? Bersile ya? Bersile, ngaji. Gitu. Untuk apa saja boleh dipakai rumah adat ini? Rumah adat ini untuk keperluan adat lah Pak. Ya. Selain keperluan adat tidak bisa dipakai. Ya. Artinya baralek boleh ya? Baralek boleh Pak. Oh ya, oke. Yang boleh tinggal di rumah ini siapa sekarang? Ya, yang tinggal di rumah ini Pak, ada orangnya Pak. Iya. Kemenakan yang ada yang mau. Iya. Kenakan yang belum punya rumah mungkin ya. Boleh tinggal di sini. Boleh tinggal. Oke, mantap. Bentar Pak, kita kembali ke Pak Hiram Tobo. Pak, dengan adanya konservasi kampung kita yang sudah dimulai ini, di konservasi ini kan sudah banyak dibantu, dikembalikan ini ke bentuk asli, dijaga, bahkan sudah terlibat pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah nasional melalui Badan Pelestarian ya. Balai Pelestarian. Kira-kira dengan seperti ini apa yang kita inginkan ke depan terhadap generasi muda kita? Ya, apa yang kita inginkan dengan ini diperbaiki ini untuk anak cucu kita itu kira-kira. Beda Pak, barangkali dengan adanya bantuan pemerintah itu kan kita lah semacam apa namanya lah orang namun adalah semacam bantuan yang akan melestarikan nilai-nilai adat dalam. Jadi kalau kita berbicara untuk masa depan,
barangkali sebagian pemerintah menginginkan perkampung adat kok nanti yang pertama untuk sebagai penelitian, baik itu sejarawan, budayawan, perguruan tinggi semacam. Apa sebab kalau kita cari Minangkabau masuk ini barangkali lah payah Pak. Iya. Contoh saja kapal Garuda Juang kita mencari kapal ini. Yang kampung Minangkabau itu kan tak ada. Jadi itu satu tujuan dari pemerintah untuk melestarikan adat dan apa sebab? Sebab di Sijunjungnya Pak ada kebersamaan sejarah adat Minangkabau sebetulnya ada. Contoh Sijunjung itu adalah Ampek dulu kan nama. Yang pertama Camentarui, yang kedua Sumunanjani, yang ketiga Tanah Kiramat, yang keempat Sulo Bendang. Jadi mamanya nak ke Sumunanjani ke Sijunjung, Ampek lo negarinya. Tambah negari sekeliling. Ya soal amba yang Temulun Tanjung Gadang, Basumunanjani ke situ. Nama Camentari ke Sijunjung 9 kota. Mulai dari Paru, Sungai Batuang, Tanjung Kaliang, Kamang, Kunangan, Belkadalam, Pari Antang. Itu mari. Dituju ke Camentari soalnya 5 kota diulak. Timpe, Tabek Penyabarangan, Jauh, Labung, tambah Cialai, Dusun Tinggi. Itu 5. Itu namanya 5 kota diulak. Yang nanti memang. Seharusnya dan macam Mentawi ke Sijunjung 7 kota Sungai Lansek. Mulai dia Bukit Sebalah, Tanjung Lolo, Siau, Sungai Lansek, Dibuat Tarantang, Morotakuang, Dusun Tinggi, Morotakuang. Ya. Itu ayo Markeluai. Markeluai, ya. Itu yang macam Mentari mari. Jadi nambah macam Mentari banyak yang sumbernya Tanah Kiramat dek kerajaan Jambulipo. Jadi Sijunjung Tanah Kiramat dek kerajaan Jambulipo. Iya. Nang Kampe Sulo Bendang Sulo Bendang di Anam Balekoto, mana Anam Balekoto Ampe di Sijunjung itu Sasai Gunung Medan dan Bukit Gunung. Mana Limo di Pelangki. Limo lo kotonya berko termasuk mematang barang macam dan apa. Itu kota 7. 7 jadi itu Anam Balekoto, jadi kota 7 Tanjung Palu, Pelangki, Sijunjung, Basulo Bendang nyoka Sijunjung. Ya. Itu kira jadi harapan untuk kedepannya baik itu cucu memenangkan baik apa itulah kira kita lestari itu kembali sehingga kita menempati sejarah bagaimana kira Sijunjung dulu. Iya. Barangkali ambo salah satu sebagai apa nama sebenarnya Tape Kabupaten Sijunjung namanya sebab sejak dulu berpusat ke Sijunjung seluruhnya. Iya. Barangkali itu untuk kedepannya dengan adanya perkampung adat yang pertama kita melestarikan adat awak negara Sijunjung, malah kita juga melestarikan adat di Minangkabau. Yang sampai tadi ada kebersamaan. Minangkabau di Sijunjung ada kebersamaan. Di Minangkabau ada Sumpah Setia Bukit Marapalam. Di Sijunjung ada Sumpah Setia Bukit Katabenek. Di Minangkabau ada sawah setampang banianya, membagi orang makan 3 luak. Sijunjung ada setampang banianya, membagi orang makan orang 4 kota. Di sekitar Pegariong ada istana basah. Itu tuh adalah buat master plan aja orang apa dulu. Itu di Tabek. Di Tabek besok ya? Ya. Sampai Wakawa tuh Pak ya? Ya. Kita dirikan istana Talang Danto. Ya. Jadi ada kebersamaan sudah itu waktu membuatlah semua prasasti Sumpah Setia kita banyak semua di Bukit Marapalam kan ada. Ya. Itulah dah dibuat master plan-nya Pak. Sampai monumen Putih Junjung tercabut. Itulah ada. Barangkali itu ke depan nanti itulah harapan itu dengan adanya masa depan hendaknya terwujud itu sehingga itu meninggalkan warisan kepada cucu menakan anak cucu menakan ya. Jadi berkampung adat kok sempurnanya dengan itu. Oke, makasih banyak Pak. Jadi apa yang disampaikan kita Bonsu juga kita akan Datuk Ulak Cemano Pak. Jadi itu tambahan di samping rumah gadang dan ada saja ada proses adat dan ada di Sijunjung sepertinya penyembelihan adat Kapuaso. Kita sampai Masjid Nagari di situ sampai balai-balai adat di situ sampai Bakau adat di lokasi itu sampai. Jadi seluruh proses adat di negara Sijunjung di perkampungan adat itu tambahan. Luar biasa. Oke. Bagian akhir kita minta ke Pak Ketua kan. Jadi Pak Datuk
pada bagian akhir dari wawancara diskusi kita kok apa yang Pak Datuk ingin sampaikan kepada generasi muda kita ke depan melanjutkan perkampungan adat yang lah dimulai generasi kini kah? Ya Pak. Harapan Pak Datuk lah kira. Harapan kita ke generasi muda ya. Ya apa nak secara apa ya perkampungan adat ke nak rancaknya dipandang. Itu aja. Iya. Supaya untuk kedepannya lebih rancak lagi. Tentu lebih dijaga, lebih dijaga, kemudian lebih ada perhatian, lebih bisa menyaring budaya-budaya luar. Enak Pak ya? Oke. Pak En, Pak Sekretaris, Pak Pento ya. Silakan Pak, apa yang mau disampaikan terakhir kepada penonton kita? Harapan kita ikoko apapun seluruhnya ko kalau dalam pembangunan kita harapkan terutama pada pemerintah ikoko ndak dalam satu komando. Ndak mungkin ikut terpencar pemerintah adalah ndaknya ikut garis koordinasi kita iko yang harus kita jalan. Apapun yang akan dibangun atau kita laksanakan di perkampungan adat itu ndak bisa seluruhnya, tapi syaratnya koordinasi. Ikon dan untuk masa-masa yang akan datang bisa ndaknya, bahkan ndaknya di Sikoko apapun pusat kebudayaan di Sikoko bisa dijadikan pusat kebudayaan apapun dari kegiatannya, sehingga Sikoko masuk festival silat dan sebagainya. Ikoko adalah sebuah momen bagi kita, ndaknya sehingga event-event ko ada dalam bentuk kalender nasionalnya, sehingga ikoko rasanya generasi muda kita ko rasa memilikinya lebih kayak iko dulu, iko pernah dulu ada. Nah iko pada wujudnya kini ko lah kami upayakan seluruh termasuk penulisan sejarah, ko lah kami mulai seluruhnya, termasuk nantinya ko di backup ndaknya dengan sebuah peraturan yang kuat. Kenapa peraturan yang kuat? Kalau tidak ada sebuah peraturan yang kuat, akhirnya orang seluruhnya akan cenderung melanggar dari apa yang kita upayakan. Itulah kebersamaan kita dalam satu garis koordinasi. Mungkin itu harapan Ambo untuk masa yang akan datang. Oke Pak Hen, terima kasih banyak Pak Hen, terima kasih banyak Pak Ketua senior kita Pak Ilham Tobo. Para sahabat Sabrina Abbas Channel, demikian bincang-bincang kita dengan tokoh-tokoh kita di Sejunjung, tokohkan kita. Nah, mudah-mudahan kita semua semangat melestarikan budaya kita di Ranah Minang ini, khususnya di Sejunjung. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atif. Dadah. Demikianlah konten dengan Abiana seputar kampung adat negeri Sejunjung ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dadah.